Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video ini saya Safri Ilman bersama rekan saya Saudari Mailah akan berbicara tentang filsafat pendidikan, demokratisme, dan progresivisme. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang filsafat demokratisme. Beberapa hal yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian demokratisme, yang kedua, tokoh filsafat demokratisme, yang ketiga, konsep demokrasi pendidikan John Dewey, yang keempat, aspek-aspek demokratisme dan sistem pendidikan yang demokratis. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir kuno. Kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani pada masa klasik 1. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari akar kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all, artinya anak didik mendapatkan peluang yang sama dalam menerima kesempatan dalam pendidikan. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain, dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan treatment yang berbeda kepada masing-masing peserta didik sesuai dengan karakteristik yang berbeda. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan serta melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah tokoh filsafat pendidikan demokratisme. Tokoh pencetus filsafat pendidikan demokratisme adalah John Dewey. Dewey dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1859 di sebuah desa di dekat pertanian Brighton, Vermont. Dewey mengkritik sistem sekolah tradisional dalam berbagai hal karena sistem tradisional dianggap tidak mampu menyentuh aspek-aspek pendidikan yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kritikannya tersebut diantaranya mengenai bahan ajar, cara guru mengajar, cara murid belajar, dan cara menyelenggarakan sekolah. Yang pertama, sekolah kuno menurutnya terlalu banyak mata pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, mata pelajaran yang banyak jumlahnya dan menimbulkan pendidikan intelektualitas saja perlu dikurangi dan diganti dengan pengajaran dan latihan-latihan kerja. Di samping itu, pengetahuan dalam bahan ajar yang diberikan di sekolah kepada muridnya merupakan pengetahuan yang telah diolah, disiapkan, dan dipecahkan kesulitannya terlebih dahulu oleh orang dewasa. Hal ini menurut Dewey tidak ada gunanya karena anak secara alami mengalami proses berpikir sendiri dari permulaan hingga akhir sesuai dengan tingkat kemajuannya sendiri. Kedua, kritik Dewey terhadap guru dan sarana mengajar di sekolah kuno. Guru memiliki peran yang sangat menentukan dalam segala hal, yaitu teacher centered atau berpusat pada guru. Hal ini menjadikan guru menjadi aktif dan anak didiknya menjadi konsumen yang pasif. Menurut Dewey, tidak perlu adanya paksaan minat dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dalam hal ini harus berfungsi sebagai penunjuk jalan saja, pengamat tingkah laku anak untuk dapat mengetahui hal yang menarik perhatian dan minat dari anak tersebut. Yang ketiga adalah murid dan cara belajar. Di sekolah kuno, murid hanya mendengarkan. It is made for listening, kata Dewey. Ia menyebut sekolah tradisional sebagai sekolah anak, sekolah dengar, sekolah percaya, juga sekolah buku, karena sekolah hanya memaksa untuk siswa mengambil hal yang telah dituturkan dan dipikirkan lengkap untuknya dalam buku. Di sini murid tidak mendapatkan kebebasan, tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan sesuatu dengan spontan. Perbuatan dan pikiran murid tergantung pada orang lain, lisan dari guru maupun tertulis dari buku.
Keadaan seperti itu wajib diubah. Anak harus bekerja bersama-sama, menyelidiki dan mengamati sendiri sesuai dengan insting yang ada dalam dirinya. Dengan jalan ini, anak menjadi pekerja dan bekerja sambil belajar. Inilah makna dari learning by doing yang dikehendaki oleh John Dewey. Yang keempat, penyelenggaraan sekolah, alat dan peraturan yang ada di sekolah tradisional seakan-akan memaksa untuk siswa menjadi pasif. Perbuatannya di sekolah berlangsung secara kaku, tidak memberikan kebebasan untuk bertindak. Yang ketiga adalah konsep demokrasi pendidikan menurut John Dewey. Konsep demokrasi dalam pendidikan sebagaimana dinyatakan Dewey adalah kebebasan dalam pendidikan karena setiap individu lebih didominasi oleh hasrat alamiah. Hasrat yang alamiah ini mampu memunculkan rasa kasih sayang, keramahan, serta beberapa watak yang menonjol lainnya. Hasrat alami ini akan membuat individu menjadi sosok warga negara yang baik yang akan menjadi pembela bagi negaranya. Tetapi keterbatasan mereka dalam berhubungan langsung dengan segala kapasitas yang digenggam secara universal telah menjadikan mereka jauh dari nilai-nilai tersebut, menurut Iman pada tahun 2004. Pengalaman dan kebebasan merupakan alat emosional dalam menumbuhkan hasrat dalam diri manusia. Salah satu bentuk kebebasan yang tetap penting adalah kebebasan intelijensi, yaitu kebebasan observasi dan pertimbangan yang dilakukan atas nama sejumlah tujuan yang sangat beragam. Adalah aspek-aspek demokratisme. Yang pertama adalah aspek ontologi. Dilihat dari segi ontologi, demokrasi adalah pengalaman dinamis dan interdependensi antara sesama manusia. Karena demokrasi adalah jalan keluar, kanalisasi bagi dorongan-dorongan yang ada dalam setiap pribadi seperti self-respect, martabat, harkat bersatu, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Ontologi demokrasi mengandung 3 hal prinsip, yaitu yang pertama, kebenaran dan sikap terhadap manusia, yang kedua mencapai kesenangan hidup, dan yang ketiga kebebasan manusia. Selanjutnya adalah aspek epistemologi. Dari segi epistemologi, demokrasi adalah buah daripada praktek-praktek intelijensi yang luas. Karena demokrasi merupakan usaha mencapai nilai-nilai kebenaran seperti proses ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Dengan kata lain, demokrasi adalah ide-ide pemikiran-pemikiran yang dilaksanakan di dalam pergaulan sosial. Dalam arti yang ideal, demokrasi merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan, nilai individual, dan sekaligus nilai sosial. Dalam komunikasi sosial, maka esensi fenomena sosial itu adalah demokrasi. Dan demokrasi yang telah melembaga merupakan perwujudan dari identitas sosial. Selanjutnya adalah aspek aksiologi. Secara aksiologis, demokrasi merupakan nilai instrumental dari nilai intrinsik. Dalam arti ideal, demokrasi adalah jalan menuju kebahagiaan. Demokrasi merupakan nilai individual sekaligus nilai sosial. Dengan demokrasi, setiap individu memiliki hak asasi, kemerdekaan, dan kesempatan untuk mengembangkan kepribadian, self-realization. Sekaligus dengan demokrasi, setiap individu mengemban kewajiban untuk menghormati individu yang lain, untuk memikul tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab sosial. Demikian pembahasan kami tentang demokratisme. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Maila. Baik, kami lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu progresivisme. Pengertian progresivisme. Pengertian dasar yang menjadi ciri dari progresivisme adalah progres, yang berarti kemajuan. Progresivisme lebih mengutamakan perhatian ke masa depan daripada ke masa lalu. Dalam artian, kejadian masa lalu dijadikan acuan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kejadian yang baik untuk dijadikan modal perjuangan. Sedangkan yang kurang baik digunakan sebagai dasar untuk mencegah agar tidak terulang di kemudian hari. Pengertian ini menurut Notonegara. Menurut Siswono, progresivisme pendidikan berorientasi ke masa depan. Aliran ini berpandangan bahwa manusia atau peserta didik seharusnya dididik untuk menjadi manusia yang dapat memahami kehidupan di masa mendatang.
Peserta didik dilihat sebagai makhluk yang bebas, aktif, kreatif, dan dinamis. Filsafat progresivisme mengatakan bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis peserta didik, untuk membuat peserta didik lebih efektif dalam memecahkan berbagai problema yang disajikan dalam konteks pengalaman pada umumnya. Ini menurut William. Secara karakteristik, progresivisme pendidikan yang bersifat duniawi, menjelajah, aktif, evolusioner, ini merupakan berorientasi kepada sebuah tafsiran tentang cara hidup liberal dalam budaya Amerika. Jadi, kami bisa menyimpulkan berdasarkan dari 3 pendapat di atas, dari uraian di atas kami simpulkan bahwa progresivisme adalah segala sesuatu itu dipandang ke depan. Semua yang ada di belakang hanya merupakan catatan-catatan yang berguna untuk dipelajari dan saat dibutuhkan dapat ditampilkan kembali pada zaman sekarang. Dengan demikian, manusia dipandang sebagai makhluk yang dinamis dan kreatif. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Semua itu penting demi kemajuan yang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Pandangan progresivisme tentang belajar. Pandangan progresivisme mengenai belajar bertumpu pada pandangan mengenai peserta didik sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan kecerdasan serta sifatnya yang dinamis dan kreatif, peserta didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problema-problema yang ada. Peserta didik hendaknya dipandang tidak sekedar sebagai makhluk yang berkesatuan jasmani dan rohani saja, melainkan juga manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam progresivisme. John Dewey, 1920-1950. John Dewey memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi. Maksudnya, sebagai proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman di lingkungan sekitar. Maka dari itu, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan, sebab belajar yang baik tidak cukup di sekolah saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah dan lingkungan masyarakat sama-sama berperan penting dalam upaya mengembangkan pengalaman belajar anak. Tokoh yang kedua yaitu Johann Hendrik Pestalozzi. Menurut Pestalozzi, tujuan pendidikan bukan untuk menanamkan pengetahuan anak didik, akan tetapi bagaimana pendidikan itu bisa membuat potensi dalam diri anak berkembang. Beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Pestalozzi. Yang pertama, tujuan pendidikan dan proses pendidikan berasal dari anak. Oleh karena itu, kurikulum dan tujuan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak. B. Siswa adalah aktif, bukan pasif. C. Peran guru adalah sebagai penasehat, pembimbing, teman belajar, bukan penguasa kelas. Yang selanjutnya, sekolah sebagai bentuk kecil dari masyarakat luas. Itu beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Pestalozzi. Tokoh selanjutnya, Jean-Jacques Rousseau. Pemikirannya menekankan bahwa anak-anak harus diajar dengan prinsip pendekatan minat dan bukan melalui disiplin dan pelajaran tegas. Tetapi di sisi lain, perilaku dan pemikiran anak-anak harus dikendalikan atau tetap diberikan arahan dan bimbingan.
Dengan kata lain, setiap anak memiliki hak dan kewajiban untuk memilih sesuatu sesuai dengan minatnya. Jika hak dan kewajiban itu tidak diberikan, maka hal itu bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia. Sebab pada dasarnya manusia memiliki kebebasan bertindak yang bisa diingkari, berarti mengingkari kualitasnya sebagai manusia dan menyangkal hak serta kewajiban kemanusiaan. Yang ketiga, unsur pendidikan dalam progresivisme. Karena filsafat progresif ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang, maka cara terbaik untuk mempersiapkan siswa harus menggunakan strategi pemecahan masalah yang tepat agar mereka mampu mengatasi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan dan kebenaran-kebenaran yang relevan pada saat ini, yaitu melalui analisis diri dan refleksi yang berkelanjutan. Berikut beberapa aspek dalam pendidikan dalam pandangan filsafat progresivisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis, yang mampu mengemukakan pendapatnya sesuai minat yang dimilikinya melalui pengalamannya. Tujuan keseluruhan pendidikan sendiri adalah melatih agar setiap anak kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Progresivisme berpijak pada asas fleksibilitas dan dinamika tercermin dalam pandangan mengenai kurikulum sebagai pengalaman yang edukatif, bersifat eksperimental, dan adanya rencana serta suasana yang teratur. Menurut progresivisme, kurikulum hendaknya tidak bersifat universal, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik, minat, bakat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Berbasis pada masyarakat. Selanjutnya, bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme antara lain metode pendidikan aktif. Jadi, pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Metode memonitor kegiatan belajar. Mengikuti proses kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan, yang bersifat memperlancar berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk penyusunan konsep. Yang selanjutnya, kerjasama sekolah dengan keluarga. Pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan secara ilmiah dan alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan anak. Sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi berperanan pula sebagai laboratorium dan pengembangan gagasan baru pendidikan.
Unsur pendidikan menurut progresivisme selanjutnya yaitu pelajar. Proses belajar berpusat pada anak dengan memberikan perhatian kepada anak. Namun, guru tidak membiarkan anak mengikuti apa yang ia inginkan karena anak belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Anak membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang selanjutnya, unsur pendidikan dalam progresivisme yaitu guru. Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peranan sebagai fasilitator, motivator, dan juga konselor. Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peranan sebagai fasilitator, orang yang menyediakan diri untuk memberikan jalan kelancaran proses belajar sendiri untuk siswa. Motivator, orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar. Konselor, orang yang membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap siswa. Dengan demikian, guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa, teknik-teknik memimpin perkembangan siswa, serta kecintaan pada anak agar dapat menjalankan peranannya dengan baik. Yang terakhir dari pembahasan kami saat ini adalah kelebihan dan kelemahan aliran progresivisme. Beberapa kelebihan dari progresivisme. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Selanjutnya, beberapa kelemahan dari aliran progresivisme. Di sini ada 4. Yang pertama, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, adanya kemungkinan kehilangan nilai-nilai terdahulu. Yang ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan cenderung bersifat spontan. Yang terakhir, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan sehingga kontrol pendidik akan lebih sulit. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak menutup kemungkinan dari kami banyak berbagai kekurangan. Mungkin nanti bisa sharing, bisa dilanjutkan di beberapa pertanyaan. Silahkan.